kalau misalkan kalian mau on cam juga nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Siapa tahu kayak ada kuotanya yang bermasalah ya. Jadi ini sih bebas aja. Terus sekarang aku coba share screen dulu kali ya tentang materi termokimia. Sebelumnya ini kalian pada di mana? Di kota mana? Udah kelihatan belum? Udah ya. Oke deh. Aku coba slideshow. Oke, aman kah PPT-nya? Aman, Kak. Aman, Kak. Sip. Oke, kita ini aja ya, seru-seruan aja, maksudnya jangan dibawa tegang, jangan dibawa serius. Serius juga sih harus, tapi aku harap kalian bisa enjoy pelajaran termokimia ini. Sebelumnya kita berdoa dulu kali ya, biar lancar pembelajaran kita hari ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, tidak kata cukup untuk berdoa. Sebelumnya aku mau nanya nih kalian tahu nggak sih termokimia itu apa? Bakal ngebahas apa aja nih kita? Yang tahu boleh di chat private, aku juga nggak apa-apa. Boleh on mic. Tadi siapa? Suhu, Kak. Iya, benar-benar suhu. Oke, ada lagi? Tentang suhu, tentang kalor juga iya. Sebenarnya termokimia kan termo ya. Termo itu suhu dan kimia. Jadi gabungan antara itu. Kalor dan reaksi kimia, benar. Kalor dan usaha. Ada lagi? Kak. Pembakaran. Iya, entalpi energi. Benar. Satu lagi penguraian ya? Iya, penguraian. Nanti kita belajar tentang entalpi pembentukan, terus tentang kalor juga. Oke deh. Berarti kalian hampir semua tahu ya kayak tentang gambaran dari si termokimia ini. Oke, BTW termokimia ini bakal aku bagi 2 part ya. Part 1 sama part 2. Part 1 di sini kita belum kehitungan. Kita masih sampai ke yang jenis-jenis entalpi. Soalnya kayaknya yang perhitungan itu bakal ada sesi sendiri, soalnya lumayan banyak dan kita butuh latihan. Jadi aku fokusin sekarang ke konsepnya dulu, ke contoh-contoh entalpi, dan nanti perhitungan tuh mungkin next sesi selanjutnya bareng aku ya. Oke. Kita lanjut aja. Bentar. Nah, ini daftar isinya. Jadi apa aja sih yang mau kita pelajari di sini? Jadi yang pertama itu kita bakal bahas tentang pendahuluan, isinya tentang pengertian dari konsep termokimia itu sendiri, tentang nanti ada bahasan tentang sistem dan lingkungan, kalau kalian belum tahu, nanti kita bakal bahas di part yang pendahuluan. Selain itu, lanjut kita bahas ke reaksi eksoterm dan endotherm, kemudian perubahan entalpi, persamaan termokimia, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Untuk yang poin ke-6, kita bakal bahas di part 2 ya. By the way, aku mau coret-coret, tapi kalau mau coret-coret aku harus off-cam. Jadi aku izin off-cam dulu ya. Soalnya biar bisa coret-coret. Oke. Kelihatan nggak coret-coretanku? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, jadi hari ini tuh kita fokus ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang 6 ini perhitungan termokimia kita bakal bahas di part kedua. Oke, kita next slide. Nah, pendahuluan. Oke. Nah, seperti yang teman-teman tadi bilang ya, termokimia itu tentang suhu, tentang ada juga tadi yang bilang kalor, ya. Jadi benar banget nih, termokimia ini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi.
yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Nah, kalau kalian belajar kimia pasti nggak asing dong kayak tentang reaksi-reaksi kimia gitu kan. Pasti kalian semua udah paham deh dan nggak asing dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, termokimia ini kita bakal bahas tentang perubahan energi. Yang ada di reaksi kimia itu perubahan energinya gimana sih gitu loh ya. Dia tentang perubahan energi tepatnya. Gitu. Lanjut. Oh iya, teman-teman, aku belum perkenalin diri ya. Aku agak lupa orangnya. Jadi, kenalin ya teman-teman, aku Nadif Gita Selaras. Kalian bisa panggil aku Nadif, Kak Nadif gitu boleh. Aku dari Teknik Kimia UGM. Oke, lanjut. Itu apa ya? Kita lanjut ke topik lagi ya. Jadi, termokimia itu tadi ya tentang perubahan energi. Ini kata kuncinya. Perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Oke, selanjutnya, dalam konsep termokimia terdapat istilah sistem dan lingkungan. Nah, jadi kalau kalian kalian belajar tentang termokimia, kita pasti sering nemuin ini, sistem dan lingkungan ya. Apa sih itu sistem dan lingkungan? Nah, gini, teman-teman, sistem itu adalah, aku pengen highlighter. Nah, sistem itu adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Ini teman-teman kata kuncinya. Jadi sistem itu adalah proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Istilahnya kayak apa ya? Pemeran utamanya deh kayak jadi senternya gitu. Kalau dalam reaksi kimia, sistem itu si senternya yang menjadi pusat perhatian pengamat. Pengamat itu siapa? Bisa jadi kita ya, bisa jadi atau yang peneliti-peneliti gitu kan. Maaf teman-teman. Lanjut, kita contoh dari sistem itu kayak gimana sih? Nah, contohnya itu adalah kayak tentang keadaan zat, reaksi, perubahan zat. Nah, kalau misalkan kita melakukan suatu proses kimia, reaksi-reaksi kimia, pasti yang kita point out ya, yang kita perhatikan tuh kan pasti ya keadaannya, reaksinya gimana, apakah ada perubahan-perubahan zat. Nah, ketiga elemen ini itu merupakan sistem. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Jadi, dia itu kayak pemeran pendampingnya lah. Jadi, ada di luar sistem dan dia itu membantu kerja sistem. Contohnya kayak alat-alat, bisa alat-alat laboratorium, wadah, tabung reaksi, udara. Jadi kayak segala sesuatu hal yang ada di luar sistem. Jadi mungkin cakupannya itu lebih luas dan lebih beragam sih contoh dari lingkungan ini. Kemudian, ini nih, aku kasih contoh biar kalian nggak bingung. Contoh tentang penerapan konsep sistem dan lingkungan dalam termokimia ini. Sebentar. Nah, jadi contohnya itu kan adalah proses mendidihkan air ya. Jadi aku coba gambar sedikit. Oke. Nah, ini kan tuh kan contohnya tuh ada ini ya, teman-teman. Maaf ya, contohnya ada air ya, ini ada air di kuali gitu. Ini lagi ada proses pembakaran. Bukan pembakaran, maaf teman-teman, mendidihkan air. Nah, jadi proses mendidihkan air, kan kalau mendidihkan air itu kan ada terjadi kenaikan suhu gitu kan, kenaikan suhu di airnya, dan teko-teko yang dipakai buat mendidihkan itu kan jadi panas kan. Nah, jadi panas, terus suhu yang ada di sekitar dia juga jadi naik kan. Nah, konsep sistem lingkungan dalam contoh sederhana ini tuh gimana? Nah, di sini tuh kalau dalam contoh kasus mendidihkan air, si airnya itu, kondisi airnya itu adalah sistem. Jadi yang kayak pusat perhatiannya deh yang mengalami perubahan, yang mengalami yang mengalami banyak perubahan ya tadi. Terus kemudian kayak tekonya, udara-udara di sekitar pemanasan ini, terus itu tuh merupakan lingkungan. Jadi dia itu nggak ikut bereaksi, tapi dia itu ada di sekitar sistem. Gitu ya. Istilahnya
Aku kasih gambarannya seperti gini. Ini air, terus ini teko-tekonya tuh ada di sekitar dia gitu ya. Jadi ada di luar sistem. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain bisa sela aku aja ya, atau private chat, atau boleh ke chat ke everyone, terserah kalian. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Soalnya kita bakal ini sih, konsep ini tuh bakal berguna banget dan harus paham. Gimana? Paham, Kak. Paham ya, bisa ya. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang perubahan entalpi. Nih, perubahan entalpi itu apa sih? Entalpi. Jadi sebelum kita membahas ke perubahan entalpi, kita bahas ke entalpi dulu. Apa sih entalpi? Entalpi itu adalah energi yang dikandung oleh suatu sistem kimia atau zat pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak dapat diukur. Oke, kita highlight poin-poin pentingnya. Jadi entalpi itu adalah sebuah energi yang terkandung dalam suatu sistem kimia atau suatu zat pada suhu dan tekanan tertentu. Dan ini nih poinnya guys, tidak dapat diukur. Maksudnya dia tuh nggak bisa diukur. Maksudnya apa teman-teman? Nah ini bakal berhubungan dengan si perubahan entalpi ini. Jadi perubahan entalpi itu disebut juga dengan perubahan tingkat energi, adalah besarnya kalor yang dibebaskan atau diperlukan dari suatu reaksi kimia dan dapat dihitung atau diukur. Jadi makanya ya, kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah dapat materi ini di kelas 11, kita kan jarang banget ya ngedengar entalpi. Kita tuh sering dengarnya itu perubahan entalpi. Nah, karena perubahan entalpi itu merupakan suatu sistem yang suatu hal yang bisa diukur gitu loh, yang bisa dihitung. Jadi dalam entalpi ini tuh yang bisa dihitung adalah perubahannya, kondisi awal dan kondisi akhirnya gitu. Jadi entalpi itu merupakan sebuah energi dan cara menghitung energinya itu dengan adanya perubahan entalpi. Kita fokusnya pada perubahan awal dan perubahan akhir. Gitu. Nah, ini kan tadi perubahan itu perubahan tingkat energi. Jadi perubahan tingkat energi yang di kondisi awal sama kondisi akhir. Terus kita bandingkan dan bisa didapatkan perubahan entalpinya. Gitu. Nah, gimana sih cara mencari perubahan entalpi ini? Nah, caranya gini, teman-teman. Delta H reaksi atau perubahan entalpi dalam suatu reaksi itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. By the way, entalpi itu simbolnya itu H ya. Kalau perubahan entalpi delta H. Jadi gitu, delta H reaksi itu adalah H produk dikurangi H reaktan. Yang tadi aku bilang, H produk itu adalah entalpi di produk. Produk itu kan yang melakukan reaksi ya, dan dikurangi H reaktan. Jadi entalpi yang ada di maaf teman-teman, produk itu adalah hasil akhirnya, reaktan tuh keadaan awalnya. Jadi sama kayak ini sih, kayak rumus-rumus delta itu kan kayak kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Kalau dalam konteks ini, delta H reaksi itu H yang ada di kondisi akhir atau H produk dikurangi H yang ada di kondisi awal atau H reaktannya. Ini ya. Bisa baca. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya, teman-teman? Paham ya? Oke, aku lanjut ya. Nah, kita lanjut ke reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Oke. Jadi reaksi suatu reaksi kimia yang kita lihat dalam konteks termokimia itu dibagi dalam dua jenis, ada endotherm sama exotherm. Nah, endotherm itu gimana? Endotherm itu jadi endotherm itu adalah reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi sehingga lingkungan itu menjadi turun temperaturnya. Aku mau kasih gambaran ya. Misalkan ini ada suatu sistem, ya, sistem. Terus ini kan lingkungan ya. Sesuatu yang ada di luar sistem itu namanya lingkungan. Dan sistem itu adalah pusat perhatiannya gitu. Lingkungan. Oke. Ini sih ada sistem, ada lingkungan. Nah, kalau endotherm itu
reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi. Jadi di sini ada aliran energi yang masuk ke sistem. Itu. Aku ngapalinnya gini sih. Endo itu kan artinya masuk ya. Ini sebenarnya nggak berhubungan dengan konsep sih, tapi mungkin biar kalian nggak mudah lupa ya. Jadi endo itu kan artinya masuk ya, masuk endo gitu. Jadi artinya ada energi yang masuk ke sistem. Nah, jadi ada energi yang masuk ke sistem atau si sistemnya ini nyerap dan nerima energi gitu. Sehingga kalau misalkan energinya itu bisa berupa energi panas ya, makanya di sini sehingga lingkungan tuh menjadi menjadi turun suhunya atau temperaturnya, karena energi yang ada di lingkungan tuh istilahnya masuk semua ke sistem. Jadi si sistemnya itu lebih suhunya naik ya kan, sistem jadi suhunya naik. Kalau suhunya naik, delta H-nya bukan delta H teman-teman, apa namanya, H ya, entalpi dari si sistemnya itu juga naik kan. Kalau lingkungan karena energinya sebagian atau seluruh mungkin masuk ke sistem, berarti lingkungan ini dia suhunya jadi turun kan ya, suhunya turun atau temperaturnya turun dan H atau entalpi si lingkungan tuh jadi turun gitu. Ini kalian bisa lihat di diagramnya ya. Ini diagramnya cara bacanya gini. Ini kan ada suhu X-nya itu koordinat reaksi ya, dan Y-nya itu energi. Ini yang menjadi apa ya, kita fokusin atau ya yang kita amati di diagram itu energinya, entalpinya itu. Ini ada reaksi ya, reaksi dia dia naik kan, naik, terus kemudian hasil reaksinya di sini. By the way, yang ada di grafik ini tuh yang terjadi dalam sistem ya. Grafik ini itu ngejelasin yang terjadi di sistem. Terjadi di sistem. Nah, yang terjadi di sistem itu dalam reaksi endoterm gimana? Jadi ada reaksi, terus suhunya naik kan, ini naik. Kemudian ya seperti ini, terus kita fokus ke ini, fokus ke yang awal dan keadaan akhir. Keadaan awal dia di sini kan, dan keadaan akhir dia lebih tinggi posisinya. Artinya H yang ada di hasil reaksi sistem itu naik kan, lebih besar daripada yang ada di reaksi. Gitu. Jadi ini bisa dihitung delta H-nya. Ya, delta H-nya itu ya tadi reaksi dikurangi H reaksi. Ya, delta H. Kalau tadi kan delta H itu kan delta H itu kan H yang akhir itu apa? Reaksi dikurangi H reaksi atau reaktannya. Nah, karena delta H reaksi itu lebih besar daripada reaksi, maka dia tuh bakal hasilnya positif nanti delta H-nya. Aku kasih contoh angka ya, mungkin biar kalian nggak bingung. Misalkan delta H reaksinya di sini, ini aku angka asal aja ya, misalkan 10. Nah, kalau delta H reaksinya 10, tadi ya 10 dikurangi 5, itu kan bakal positif kan. Jadi si reaksi itu pasti selalu lebih besar daripada reaksi. Makanya delta H endotherm itu pasti positif. Itu ya. Ini yang perlu diingat, endotherm itu adalah sistemnya, energinya itu masuk ke sistem dan membuat delta H-nya itu adalah lebih dari 0 atau positif. Oke, yang untuk reaksi endotherm, contohnya ada di slide selanjutnya. Kita langsung bahas ke exotherm aja ya. Jadi exotherm itu adalah reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepas energi sehingga lingkungannya menjadi naik temperaturnya. Ini kebalikannya ya. Tadi ada sistem, dan yang ada di luar sistem itu adalah lingkungannya. Gimana sih? Sebentar. Lingkungannya. Nah, tadi kan kalau endotherm itu kan masuk ya.
aku ngafalinnya gini, exotherm itu artinya kayak endo masuk, exo keluar ya. Berarti energi yang ada di sistem itu tuh keluar, teman-teman. Jadi sistem itu membebaskan atau melepaskan energi. Nah, kalau misalkan sistem itu ngelepas energi ke lingkungan, berarti lingkungannya makin naik dong suhunya, ya kan? Suhu lingkungan tuh makin naik, suhu lingkungan makin naik, dan sedangkan si sistemnya ini dia karena energinya udah keluar, itu suhunya dia mungkin aja turun, guys. Itu suhunya turun. Kita bisa lihat di ini diagramnya. Diagramnya tadi tuh kan ada reaksi ya, reaksi dan kita fokus ke keadaan awal sama keadaan akhir. Reaksi ini hasil reaksi. Nah, hasil reaksi sama reaksi itu kan hasil reaksi malah turun gitu kan. Malah turun, sedangkan reaksi kan awalnya di atas ini ya, maksudnya lebih tinggi daripada reaksi. Karena ada sebagian energi yang dikeluarkan ke lingkungan itu. Jadi kalau mau nyari delta H dari reaksi exotherm itu pasti negatif karena hasil yang di akhir itu lebih kecil ya. Si delta H reaksinya tuh paling kecil. Misalkan aku kasih angka ya biar kalian nggak bingung. Misalkan ini 10, tadi ya ini 5. Kan tadi kalau delta H itu keadaan akhir dikurangi keadaan awal, berarti 5 dikurangi 10 kan pasti minus kan. Nah, berarti si reaksi exotherm itu delta H-nya pasti minus. Ya, aku mau ngejelasin juga energi aktivasi ya. Mungkin kalau untuk di UTBK, energi aktivasi ini pernah keluar sih. Pas tahun aku keluar tahun kemarin, 2021 ya, dulu keluar tentang konsep energi aktivasi. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk menginisiasi reaksi. Jadi aku tulis mungkin ya. Aku ditulis di sini deh. Energi aktivasi itu adalah energi untuk menginisiasi atau memulai suatu reaksi. Jadi kalian juga harus paham diagram ini ya, diagram ini. Jadi kita fokus ke sini dulu, misalkan reaksi exotherm, ada reaksi, kemudian energi aktivasinya itu dari sini sampai sini karena energi yang diperlukan bagi reaksi kimia untuk dimulai gitu istilahnya ya, aktivasi untuk mengaktifkan atau untuk memulai suatu reaksi gitu. Ini energi aktivasinya, sedangkan kalau di endotherm itu energi aktivasinya dari sini sampai ke puncaknya. Itu tadi yang kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Oh, ini delta H di sini. Nah, untuk diagram kedua reaksi ini dan penjelasannya ada yang mau ditanyain nggak? Yang energi aktivasi sama katalis itu beda nggak, Kak? Gini, jadi katalis itu adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi, ya kan? Jadi katalis itu, aku di sini ya, maaf ini agak kayak berantakan, saya aku orangnya suka coret-coret. Nah, katalis, buat kalian yang belum tahu, katalis itu adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam reaksi untuk mempercepat energi aktivasi, bukan untuk mempercepat, untuk menurunkan energi aktivasi, gitu. Jadi untuk menurunkan energi, ini ya hubungan antara katalis dan energi aktivasi. Jadi katalis itu digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi nggak perlu misalkan ya aku kasih contoh angka kasar ya, reaksi pembakaran gitu. Misalkan ada pembakaran, terus habis itu energi aktivasi itu diperlukan misalkan 10. Ini aku angka kasar ya. Misalkan 10 gitu diperlukan 10 joule gitu. 10 joule energi diperlukan untuk pembakaran. Nah, katalis itu datang nih. Katalis datang, dia nurunin angka energi aktivasinya. Oh, aku turunin jadi 5. Akhirnya reaksi itu bakal cepat kan, bakal cepat berlangsung dan bakal lebih awal gitu berlangsung. Nah, jadi katalis itu gunanya itu untuk menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi itu berlangsung secara cepat.
Tapi perlu diingat, katalis itu cuman untuk ini sih, nggak ikut bereaksi. Dia kalau misalkan dalam suatu reaksi, dia tuh istilahnya cuma ngebantu doang gitu, nggak ikut bereaksi dan hasil reaksinya itu nggak dipengaruhi oleh katalis. Jadi dia cuma ikut bantu dalam menurunkan energi aktivasi aja. Gitu kira-kira hubungan antara energi aktivasi dan katalis. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab Kak. Kak, kalau di diagram ada ngaruh nggak sih bedanya yang diagram yang pakai katalis dan diagram yang nggak pakai? Beda-beda. Nanti ada pengaruhnya. Ini, aku di atas sini gimana? Aku di atas sini yang ngejelasinnya. Atau di sini deh. Oke. Nah, ini aku endoterm ya, reaksi endoterm itu kan gini ya teman-teman. Reaksi endoterm itu tadi terlalu kecil. Ini juga keluar teman-teman, yang kayak tentang diagram ini kalian harus paham betul sih. Ini tahun aku tuh keluar. Ini misalkan ada, nah ini kan reaksi endoterm tuh gini kan. Nah, energi aktivasinya itu dari awal sampai ke puncak. Ini energi aktivasi. Nah, kalau ini kan yang normal ya. Kalau misalkan yang ditambahin katalis, dia tuh bakal kayak gini teman-teman. Nah, tuh jadi kayak energi aktivasinya tuh cuman dari sini sampai sini. Soalnya dia menurunkan energi aktivasinya. Gitu. Kalau ada katalis, energi aktivasinya tuh sampai si titik ini. Jadi dia puncaknya itu lebih turun ya, puncak si ininya tuh lebih turun gitu. Diagramnya gitu sih perbedaannya. Untuk tadi kan ya hasil reaksinya sama-sama di sini. Jadi yang tadi aku bilang dia nggak mempengaruhi hasil reaksi, katalis itu nggak mempengaruhi hasil reaksi, dia cuma mempengaruhi energi aktivasi aja, gitu. Kira-kira jawab. Oke. Kak, energi aktivasi itu semakin besar energi aktivasi berarti semakin lama berlangsung reaksinya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kayak contohnya gimana ya? Contohnya apa ya? Aku pengen ngasih analogi tapi bingung. Contohnya misalkan nih, kalian mau belajar. Belajar itu suatu reaksi kimia ya. Misalkan mau belajar, diasumsikannya reaksi kimia itu mau belajar, terus kayak banyak distraksi itu kayak energi aktivasinya gitu. Jadi kayak banyak distraksi, berarti energi aktivasinya besar gitu kan. Tiba-tiba misalkan apa ya, kayak masuk katalis. Jadi misal katalisnya apa ya? Misalkan ada reward gitu ya. Kalau misalnya ada belajar, nah itu sebagai katalis sehingga belajar kalian tuh lebih cepat gitu, mulai lebih awal dan jadi cepat gitu. Maaf ya, ini analoginya aneh banget sih, tapi kira-kira kalian mengerti nggak tentang konsep itu? Maaf ya teman-teman, aku nggak analogi itu. Kira-kira ini nggak paham nggak? Coba. Aku nggak pakai analogi ya. Misalkan gini nih teman-teman. Jadi ada suatu reaksi kimia. Kalian udah ngebayangin ya. Misalkan reaksi apa ya? Misalkan reaksi pembakaran karbon gitu ya. Reaksi pembakaran. Terus energi aktivasi. Energi itu kan satuannya joule ya. Energi aktivasi yang dibutuhkan adalah 10 joule. Energi aktivasi itu berarti kayak diperluin 10 joule baru mulai reaksinya gitu. Jadi diperluin 10 joule dulu baru mulai. Nah, kalau dengan katalis dia bisa menurunkan energi aktivasinya. Jadi misalkan diperluin 5 joule aja deh kamu bisa reaksi gitu. Soalnya dipercepat nih sama katalis. Atau 7 joule aja udah ada 7 joule boleh nih reaksi gitu, boleh memulai reaksinya. Nah, jadi karena tadi energi aktivasi diturunkan, berarti jadinya lebih cepat gitu, lebih nggak lama nunggu ngumpul energi. Jadi kayak reaksinya jadi cepat. Hemat energi. Iya, hemat energi. Ya, jadi kayak jadi cepat dan mulai lebih awal juga gitu. Itu sih. Kira-kira menjawab nggak? Dan paham nggak kalian? Paham. Iya, contohnya, benar-benar contohnya enzim. Nah, aku baru ingat nih. Contohnya enzim. Ya, kalau bio itu, enzim itu sebagai biokatalisator.
Jadi kalau misalkan contohnya enzim apa ya? Enzim petialin ya contohnya yang ada di mana? Yang ada di mulut ya. Contohnya enzim petialin ya contohnya ya ini ya. Jadi kalau misalkan nggak ada enzim tuh lama banget diproses. Kalau misalkan ada enzim tuh jadi cepat metabolisme kita. Itu. Iya, makasih banyak ya Wisnu udah membantu. Terus jadi lebih efisien, benar banget. Jadi tes itu diperluin banget dan penting. Kayak perusahaan kimia, kayak Pertamina itu dia butuh banget katalis untuk mempercepat reaksinya. Itu katalis tuh banyak banget penerapannya. Kira-kira slide ini masih ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Oke deh. Kalau misalkan aku kayak kecepatan ngomongnya, ini aja bilang aja ya. Nah, ini tadi yang aku bilang, contoh dari reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Reaksi endotherm itu contohnya ini. Sebenarnya ini nggak perlu kalian hafal ya, kalian cukup tahu aja. Soalnya kalau untuk contoh itu jarang keluar. Ya. Ini kalian cukup tahu aja. Jadi kalau reaksi endotherm itu contohnya adalah reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan penambahan beberapa tetes air. Reaksi ini menyerap kalori. Nah ini sih spesifik sih. Sebenarnya kalian nggak harus hafal contoh-contohnya. Proses fotosintesis juga endotherm karena fotosintesis itu kan menyerap kalor gitu kan dari lingkungan. Terus reaksi exotherm contohnya ini reaksi-reaksi pembakaran. Nah, ini mungkin yang aku highlight ya yang ini pembakaran tuh kalian harus ingat pembakaran tuh adalah reaksi exotherm karena dia menghasilkan panas kan teman-teman. Kalau kita ngebakar sesuatu pasti suhu di lingkungan sekitarnya itu bakal panas kan. Nah, berarti maksudnya ada energi yang dibebaskan ke lingkungan. Jadi makanya dia termasuk reaksi exotherm. Terus pelarutan NaOH dan respirasi karena menghasilkan panas. Benar sih kan kalau misalnya kalian menghirup udara itu kan pasti ada hawa panasnya gitu kan keluar di mulut. Nah itu exotherm juga karena istilahnya sistem si tubuh kita ini ngeluarin panas gitu. Kira-kira dari contoh ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya dong, kan tadi kakak contohin yang air dipanasin kan? Kan airnya kan sistemnya tuh air. Kan airnya tuh awalnya suhunya nggak tinggi, terus waktu dipanasin jadi tinggi. Berarti sistemnya tuh kan malah jadi nyerap. Jadinya kan airnya tuh jadi gimana sih bilang? Iya, ngerti, paham. Sebenarnya kayaknya beda deh pembakaran sama mendidihkan air. Aku juga kurang tahu ya pasti jelasnya gimana. Tapi kalau untuk mendidihkan, benar sih yang kamu bilang suhunya tingkat gitu ya. Aku juga bingung sih teman-teman. Ada yang mau bantu jawab gak? Sebenarnya kayaknya ya pembakaran sama pendidikan tuh beda. Soalnya biasanya kalau dalam pembakaran tuh yang dibakar substansinya itu C ya. Dalam kayak pembakaran karbon gitu biasanya. Jadi tadi air itu mendidihkan air masuk endo atau exo, Kak? Ini ya nanti aku cari-cari lagi ya. Soalnya kalau misalnya aku jawabnya takut salah. Pembakaran juga iya, pembakaran juga kayak oksigen. Nanti aku ini ya abis selesai bentar. Ada teman-teman yang mau bantu jawab nih, aku coba bacain ya. Kalau mendidihkan air, panasnya lewat besi, bukan langsung ke air. Iya, benar-benar. Jadi kayaknya ini aku masih belum pasti. Nanti aku fixin abis kelas ya. Aku infoin ke kalian. Jadi ini yang asumsi aku sekarang, mendidihkan air itu beda dengan pembakaran. Tapi bukan juga tahu apakah kalau beda dengan pembakaran dia masuk endotherm tetap exotherm gitu ya. Tapi mendidihkan itu bukan pembakaran. Di pembakaran tuh dia membutuhkan oksigen dan biasanya substansi yang dibakar juga karbon ya, hidrokarbon biasanya. Jadi beda gitu. Nanti deh aku cari lagi ya infonya. Makasih ya pertanyaannya. Tapi maaf banget belum bisa dijawab sekarang. Soalnya aku takut salah juga ya. Kalau misalkan ngasih info yang hoax, bukan hoax sih, kayak takut jadinya salah kaprah ya sama teman-teman semua.
Oke, Kak. Iya, sebenarnya benar sih yang kata Nadia. Aku juga bingung, makanya kalau misalkan mendidih, ini kita ini aja ya, kalian on mic juga, jadi kita saling bertukar pendapat, itu kan kayaknya seru. Coba kalau misalkan berkenan ya, nggak apa-apa gitu, nggak ada kendala, yang ada pendapat tentang ini bisa on mic aja, teman-teman, kayak kita seru kalau misalnya diskusi bareng-bareng. Menurut kalian gimana? Mendidihkan air itu exotherm atau endotherm? Exo. Kenapa tuh, Raffi? Kalau iya, tapi kalau misalkan ngantuk ya, nanti kita ada kuis loh habis di akhir. Kalian jangan ngantuk. Nanti ada quizzes biar kalian nggak ngantuk. Endo ya. Oke, ini ada dua sisi ya, endo, exo. Tapi aku belum mastiin sih sebenarnya. Iya, soalnya nggak kebakar. Oke, jadi ada ini ya, ada apa berbagai pendapat dari kalian, tapi aku belum bisa mastiin teman-teman. Nanti aku ini ya, di Discord itu, kan pada join Discord-nya kan? Enggak, Kak. Oh enggak. Ya udah mungkin nanti gimana ya? Emang ada di link channelnya, Kak? Ini yang biasanya Marsi ajar ada sih. Nanti aku ini deh, coba tanya ke yang ada linknya. Coba. Bentar teman-teman, aku sambil baca chat yang masuk. Lagi bakar itu EXO. Bisa juga sih. Teman-teman hebat banget nih. Banyak apa kritis ya. Lanjut dulu aja deh. Iya. Nanti aku kasih tahu ini ya, yang benernya itu gimana. Maaf banget ya belum bisa menjawab teman-teman. Lanjut ke persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu, nah tadi di awal aku udah bilang ya, di termokimia ini kita bakal banyak ketemu ke persamaan-persamaan. Nah, namanya itu persamaan termokimia. Persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi. Nah, jadi aku yakin ya, kalian tuh pasti nggak asing dengan reaksi kimia ya, contoh reaksi kimia itu seperti ini. Tapi kalau untuk reaksi termokimia, persamaan reaksi termokimia, itu dilengkapi dengan si ini, delta H-nya teman-teman. Ya, dilengkapi dengan delta H, dan biasanya ditulis tuh di akhir reaksinya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari reaksi ini, itu tuh info apa aja yang bisa kita dapat. Nah, info yang bisa kita dapat itu adalah gini. 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan kalor sebesar 286. Yang tadi aku udah bilang, kalau misalkan delta H-nya itu di sini negatif, berarti dia itu adalah exotherm kan, teman-teman? Exotherm. Nah, tadi exotherm itu ada energi yang dikeluarkan oleh sistem, gitu artinya. Jadi aku mau ini juga nambahin info, kalau misalkan kayak unsur H gitu ya, H, O, N, itu biasanya kalau misalkan di alam tuh ditemukan dalam keadaan diatomik. Jadi kayak H2, O2, nah makanya bukan, aku tulis sini ya, bukan kayak H tambah O jadi H2O. Ini reaksi yang salah. Tapi selalu ditulis O2, H2, karena di alam mereka itu ditemuin dalam keadaan diatomik. Nah, baru udah selesai kita lengkapi, karena di sini belum setara, kita setarakan. H2-nya udah sama, dan O-nya ini belum setara. Nah, maka kita tambahin setengah di sini. Dan kalau untuk persamaan reaksi termokimia, kita tambahin delta H.
H-nya itu minus 286 kilojoule. Nah, gimana cara dapetin si delta H? Delta H tuh gini teman-teman. Delta H tuh sebenarnya adalah kalor per satuan mol. Kalor per mol. Jadi atau ini aku belum masukin ke PPT, tapi kalian bisa catat Q per N delta H itu. Jadi delta H itu ukurannya itu adalah per 1 mol kalor yang dibutuhkan atau diserap oleh sistem per 1 mol. 1 mol yang mana? 1 mol itu biasanya yang ini hasilnya ini gitu. Jadi ini kan termasuk reaksi apa ya? Reaksi ini ya apa? Pembentukan ya. Reaksi pembentukan H2O dari H2 dan O2 kan, ini reaksi pembentukan H2O dan berarti si H2O-nya ini harus 1 mol. Karena delta H-nya itu segini, gitu. Ya, 1 mol. Jadi ya gitu teman-teman, delta H itu adalah kalor per satuan mol. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut. Kalau ada yang mau ditanya, boleh banget ya. Terus lanjut dulu. Nah, ini ada jenis-jenis perubahan entalpi. Atau ada yang nanya, molnya itu selalu 1 kah? Iya, kalau misalkan delta H, yang dipakai delta H, apa ya, si hasilnya itu harus 1 mol. Terus ini nanti mungkin kita bakal ke latihan-latihan soal biar lebih paham tentang itu. Nah, kita sekarang bahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H ya. Delta H ini banyak jenisnya, teman. Jadi perubahan entalpi standar, aku bacain ya. Apa bedanya sih perubahan entalpi standar dengan perubahan entalpi biasa? Nah, perubahan entalpi standar itu adalah perubahan entalpi, ini perubahan entalpi yang diukur dalam keadaan ini. Keadaan ini kalian nggak asing kan pasti. Keadaan 1 atm, tekanan 1 atm, dan diukur pada 298 Kelvin. Jadi kayak dalam keadaan standar gitu. Entalpi yang dihitung dalam keadaan standar. Nah, delta H delta H ini entalpi standar itu simbolnya gini ya teman-teman. Ada derajat kecil ini di atas gitu. Nah, jenisnya apa aja? Ada perubahan entalpi pembentukan ya, penguraian, dan juga ada lagi satu lagi ini pembakaran. Oke, kita bahas dari pembentukan dulu. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF itu adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi gini maksudnya. Mungkin tadi mirip-mirip yang tadi aku udah bilang, kalau delta H itu sangat bergantung dengan jumlah mol dari reaksinya ya. Kalau misalkan dalam keadaan ini pembentukan yang harus 1 mol itu adalah ininya. Yang dihasilkan itu dia harus 1 mol. Kalau misalkan dia 2 mol, nanti delta H-nya juga harus dikali gitu ya. Pakai rumus tadi, delta H sama dengan K per N gitu. Jadi kita baca ulang lagi ya. Perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa gitu ya, dalam unsur-unsur dalam keadaan standar. Jadi ini yang harus di-highlight untuk membentuk 1 mol senyawa. Jadi ada, ini contohnya ada reaksi pembentukan H2O sama kayak tadi. Nah, di sini H2O-nya itu kan 1 mol kan. Mol itu kan kalau kalian udah belajar mol itu berbanding dengan koefisien kan. Nah, di sini koefisien H2O itu 1, berarti dia 1 mol. 1 mol delta H-nya segini. Delta H-nya itu 242 kilojoule. Berarti si delta H yang ini itu merupakan delta H entalpi standar ya, pembentukan entalpi standar. Standar itu F itu formation ya. Kalau misalkan biar kalian ingat, formation berarti pembentukan gitu. Nah, delta HF dari si reaksi ini itu adalah min 242 kilojoule. Itu ya pembentukan. Jadi
ada yang ini nggak? Ada yang masih bingung nggak tentang delta HF ini? Delta H0F. Jadi yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu senyawa, 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Ingat, harus dalam keadaan 1 M dan 298 kJ. Delta H udah tetap atau bisa berubah, Kak. Delta H itu nilainya yang kayak aku tadi bilang ya, delta H itu nilainya itu bisa berubah, bisa aja berubah dan sangat bergantung dengan ini, sangat bergantung dengan ininya teman-teman, hasil reaksinya. Kalau misalkan kita ngomongin ini ya, entalpi pembentukan standar, bisa aja nih kita tulis seperti ini nih, kita bisa aja tulis seperti ini, H2 tambah setengah O2 jadi H2O. Delta H-nya, bentar. Misalkan kita mau H2O-nya itu 2 mol gitu kan. Berarti gini, reaksinya gini, jadinya gini kan. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini kan dalam keadaan 2 mol. Delta H-nya berarti dikali 2 yang 242 ini. Dikali 2, berarti 4 dikali 2 itu berarti 484 ya. Nah, ini bisa aja delta H-nya berubah, tapi si 484 itu bukan entalpi pembentukan standar. Dia ini, si delta H ini tuh, dia itu bukan delta HF, delta H0F. Kenapa? Karena tadi si yang H2O-nya bukan 1 mol, dan dia itu nggak di keadaan standar ya, jadi dia bukan 1 mol. Nah, ini berarti bukan delta H0F, dia dalam berupa delta H aja. Delta H bisa berubah kok, delta H kan juga ada rumusnya kan tadi, delta H itu kan I per N, jadi nilai itu tergantung dengan si N, si molnya itu, mol senyawa yang dihasilin, gitu. Iya, Puput, jadi kalau misalkan, kalau koefisien H2O-nya diganti 2, iya, delta H-nya dikali 2. Nih, kayak gini, delta H dikali N-nya. Kita lanjut ke entalpi penguraian standar. Nah, delta HD ya simbolnya, D itu adalah deformation ya, penguraian. Adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk menguraikan. Nah, ini untuk menguraikan 1 mol senyawa, teman-teman. Menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Gitu. Nah, jadi di sini penguraian gitu kan. Ini ada contohnya, penguraian air H2O jadi H2 tambah setengah O2. Di sini udah benar ya dia H2O dalam keadaan 1 mol, delta H-nya segini, kemudian maka delta H ini tuh disebut delta H0D. Jadi kalau misalkan dalam penguraian yang harus 1 mol itu yang diuraikan ya teman-teman, bukan si hasil uraiannya. Yang diuraikan ini harus 1 mol. H2O. Gitu ya. Sebentar teman-teman, aku baca chat dulu, kayaknya di chat yang masuk. Kok ada yang nanya. Kalau cara biar ingat materi kelas 10-11, ini sih latihan soal ya. Kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke pembahasan. Jadi gini teman-teman ya. Delta H, kok delta H0F, delta D ya. Kalau penguraian itu D, deformation. Nah, gitu sih. Jadi intinya kalau untuk kita ngomongin entalpi penguraian standar, itu harus 1 mol ya. Penguraian tuh yang diuraikan, si H2O itu harus 1 mol. Maka dia disebut delta H0D. Gitu. Tadi kalau untuk pembentukan, yang dibentuk, senyawa yang dibentuk, dia harus 1 mol. Nah, di sini ada hubungan antara delta H penguraian dan pembentukan. Dia itu nilainya sama, tapi beda tanda ya. Beda tanda, beda jenis. Mereka tuh beda jenis reaksi. Kalau misalkan penguraian, dia itu exotherm. Kalau pembentukan tuh endotherm. Makanya di sini nilainya hampir sama kan. Ini mirip-mirip gitu. Mungkin ada, biasanya kan kalau sebenarnya ini ya nggak
angkanya itu koma banyak gitu. Biasanya ini pembulatan juga sih. Saya dari berbagai sumber juga beda. Tapi mereka itu mirip-mirip kan. Ini sama-sama kalau ini penguraian air 240 kilojoule dan tandanya plus karena dia reaksi endotherm. Sedangkan yang ini kalau misalkan dia pembentukan air dia minus ya, dia merupakan reaksi exotherm. Gitu. Jadi mereka itu sama nilainya. Kalau memenuhi tadi ya, kalau memenuhi persyaratan dari si entalpi standar. Persyaratannya apa? Ya tadi harus 1 mol itu dan dalam keadaan standar. Aku lanjut ke entalpi pembakaran. Kalau entalpi pembakaran itu adalah besarnya energi yang dibebaskan dari pembakaran 1 mol zat. Nah, yang dibebaskan dari pembakaran 1 mol zat. Nih, kalian dari penjelasan ini ada yang bisa menyimpulin informasi nggak? Ini energi yang dibebaskan berarti tadi ya pembakaran itu selalu exotherm karena di sini energinya itu dibebaskan ya. Jadi pembakaran itu selalu exotherm, maka di sini kalian bisa lihat pasti dia delta H itu minus. Kalau pembakaran itu selalu minus delta H-nya karena dia merupakan reaksi exotherm. Gitu. Oke. Nah, dibebaskan dari pembakaran 1 mol zat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari contoh, yang harus 1 mol itu yang mana? Yang ini teman-teman. Koefisiennya itu harus 1. Karena di sini kan kalau kita baca reaksinya itu artinya gini, C2H6 ya, hidrokarbon ini dia direaksikan dengan oksigen membentuk CO2 dan H2O gitu. Jadi yang si C2H6 ini yang mau dibakar itu harus 1 mol. Istilahnya ya koefisiennya 1 gitu kan. Kalau koefisien itu kan sebanding dengan mol kan. Nah, di sini ada ciri utama dari reaksi pembakaran. Ciri utamanya apa aja sih? Nah, ciri utama itu ada merupakan reaksi eksotherm, benar yang tadi aku bilang. Nah, itu pasti melibatkan oksigen dalam reaksinya. Ya, kalau reaksi pembakaran itu pasti dia melibatkan oksigen. Dan kalau hidrokarbon ya, karbon itu terbakar, hasilnya itu CO2 dan H2O. Hasilnya CO2 ya. Kalau hidrogen terbakar jadi H2O ya kan, karena ini C2H6 ada karbon yang terbakar, maka ada hasilnya CO2, ada hidrogen yang terbakar, maka hasilnya H2O, dan kalau misalkan yang dibakar itu ada unsur nitrogennya, itu nanti hasilnya juga N2O. Dan kalau misalnya ada belerang, maka hasilnya jadi SO. Gitu sih. Tapi di sini karena hidrokarbon ya, dia merupakan senyawa hidrokarbon, C dan H, maka ya hasilnya itu ya CO2 dan H2O aja. Kalian harus hafal ini sih, harus hafal bahwa pembakaran tuh pasti melibatkan oksigen, dan kalau hidrokarbon tuh CO2, H2O. Biasanya pembakaran yang sering muncul tuh biasanya ini sih, pembakaran hidrokarbon aja. Dan delta-nya itu harus minus. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa kok pembentukan nilainya minus dan pengurangan nilainya positif? Oh, delta pembentukan ya. Sebenarnya ini sih bisa dilihat dari reaksi-reaksi, contoh reaksi pembentukan gitu ya. Misalkan apa ya yang bisa kita relate pembentukan. Sebenarnya kalau misalkan di pabrik ya, kalau dalam skala besar tuh biasanya kalau untuk membentuk suatu tuh pasti dia ini sih ada kalor yang keluar gitu loh. Jadi ini sih naturalnya kayak gitu. Kalau pembentukan itu minus, kalau penguraian itu positif gitu. Delta H-nya. Lanjut, ini ada perubahan entalpi standar atau delta H0 lainnya. Ini agak banyak, tapi biasanya yang keluar itu 3 top 3 itu tadi. Pembakaran, pembentukan, sama penguraian. Ini kalau atomisasi itu aku bahas singkat aja ya. Jadi entalpi atomisasi dia endotherm, itu energi yang digunakan untuk membentuk 1 mol atom unsur. Dia bedanya sama pembentukan apa? Ya kan? Karena sama-sama membentukkan ini, kalau atomisasi dia itu yang dihasilkan itu dalam keadaan unsur atom. Kalau misalkan pembentukan dia bisa berupa senyawa. Ya kan, tadi kayak pembentukan H2O, H2O kan senyawa ya. Itu mungkin perbedaannya. Terus kalau entalpi netralisasi
standar, itu dia merupakan reaksi exotherm, energi yang dihasilkan dari reaksi asam basa sehingga menghasilkan 1 mol air. Nah, ini mungkin netralisasi ya, asam basa menghasilkan garam dan H2O. Ya, kalian pasti nggak asing tentang reaksi ini. Terus, nih aku mau highlight lagi ya. Jadi balik lagi ke yang atomisasi, ini kan karena delta H standar, yang dibentuk ini harus 1 mol kan, benar? O-nya ini harus 1 mol, dilihat koefisiennya 1 gitu ya. Kalau untuk netralisasi juga si NaCl-nya juga 1 gitu kan. Terus kalau entapi peleburan standar ya dari zat padat menjadi cair ya, melebur, dia juga merupakan endotherm ya. Terus masing-masing koefisiennya juga ada 1 ya. Sini entalpi penguapan itu dari zat cair jadi gas ya. Ini sebenarnya jarang banget keluar sih teman-teman. Kalian bisa cukup tahu aja sebagai tambahan informasi. Dan standar ya. Ini delta H-nya segini. Ini dua-duanya harus 1 mol juga. Gitu. Penyubliman itu kan dari zat padat ke gas. Nah, sejauh ini tentang jenis-jenis perubahan entalpi, apakah ada yang bertanya? Apa kecepatan atau ada yang mau diulang pembahasannya? Gimana teman-teman? Kalau lanjut, boleh cek aja. Oke, lanjut ya. Jadi kalian, yang aku saranin, kalian hafal dan paham yang ketiga itu aja. Ini sekedar info tambahan buat kalian. Saya jarang keluar. Nah, ini ada contoh soal. Kalian bisa annotate nggak? Mungkin kalau bisa annotate bisa bantu aku isi, atau boleh on mic terus diktein aku. Ada yang mau nggak volunteering? Mungkin dari reaksi endotherm nih, ngisi kolom yang masih kosong. Aku mau, Kak. Ya, boleh. Coba. Yang on mic siapa ya? Aku nggak bisa lihat partisipannya, Toy. Namanya? Endotherm. Sri. Oh, Sri. Oke, Sri. Boleh bantu aku yuk. Endotherm itu gimana? Menyerap panas dari Menyerap ya. energi ke sistem. Menyerap panas dari? Energi ke sistem. Kayaknya kurang tepat ya. Jadi maksudnya menyerap panasnya itu dari lingkungan ke sistem gitu. Mungkin maksudnya itu ya. Oh iya, lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem. Jadi di sini sistemnya itu nambah kan ya suhunya ya. Iya, Kak. Bantu lagi nih, kalau misalkan suhu lingkungannya gimana kalau dalam reaksi endotherm? Turun. Turun ya. Kenapa turun tuh? Soalnya suhunya kan jadi ketambahan sama yang lingkungan. Jadi lingkungannya ngasih ke sistemnya, jadi suhunya turun. Benar. Sip. Delta H-nya gimana? Tandanya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Delta H positif itu karena H produknya lebih besar atau lebih kecil dari H reaktan nih? H produknya lebih kecil daripada reaktan. H produk lebih kecil, bentar. Kayaknya lebih besar deh. Saya kan ada tambahan. Aku salah Produk nggak? lebih besar, Kak. Lebih besar ya, teman-teman. Besar, Kak. Ya, kalau lebih besar. Soalnya gini, kan sistem dapat ini kan, yang tadi aku bilang sistem tuh ini ya, apa dia yang jadi pusat perhatian. Makanya yang kita bahas di sini tuh tentang H produk di sistem. Jadi dia karena masuk, ya kan, awalnya sedikit karena masuk ada tambahan panas dari lingkungan, dia nyerap, maka hasil akhirnya si produknya itu bakal lebih besar hanya ya. Nah,
Grafiknya gimana nih? Kalau bisa annotate boleh, coret aja. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, coba nih gimana? Diktein aku. Ada yang mau volunteering lagi nggak? Aku Kak, Iya boleh. grafiknya dari bawah dari reaksi itu bawah. Iya. naik, Iya. Terus gimana nih? turun, Turunnya turun banget atau gimana? terus kayak di tengahnya itu datar. Gini ya. Nanti di tengah itu artinya ini. Si yang hasil akhir itu dia lebih besar gitu daripada yang awal. Nah, kalau dari diagram ini, energi aktivasinya dari mana ke mana ya? Misalkan aku ada titik A, di titik A, di titik B, di titik C, terus di sini ya. Ini titik D. Energi aktivasi itu dari mana ke mana? Dari A ke B. Iya, benar. Ini ya, energi aktivasi. Dari dia mulai sampai ke puncak. Kalau delta H-nya gimana? Dari A ke C, Kak. Delta Iya, benar. Ya, yang tadi aku bilang, dari keadaan awal sama keadaan akhirnya ya, atau delta H itu. Oke, teman-teman pada keren. Kita lanjut ke exotherm ya. Ada yang mau bantu? Aku, Kak. Boleh. Gimana nih exotherm itu? Exotherm itu dari panasnya itu dari sistem ke lingkungan. Ya, diserap atau dilepas nih? Dilepas, melepas. Iya, exo ya. Dari panas, tadi melepas panas dari? Lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Nah, benar. Di sistem ke lingkungan ya. Nah, kalau gini berarti suhu lingkungannya jadi gimana nih? Jadi naik. Naik ya, karena ada tambahan energi istilahnya dari sistem. Delta H-nya? Negatif. Benar. Kalau delta H negatif artinya H produk lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Nah, grafiknya gimana nih? Dari atas dulu, terus naik. Ya. Langsung ke bawah. Ke bawah gini ya. Ya. Nah, ini kalau ada titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, yang energi aktivasi yang mana? Dari ke C. Dari mana? DB nggak sih Kak? D ke B. Salah. Kurang tepat. Energi aktivasi kan tadi dari awal sampai Iya, dari A ke B, teman-teman. Soalnya dia dari awal sampai ke puncak ya, energi aktivasi itu. Nih, jadi energi yang dari mulai sampai dia melakukan reaksi. Ini tuh puncaknya tuh kayak dia melakukan reaksi gitu. Kalau delta H-nya dari reaksi eksoterm itu yang mana? Kalau di AD. ya, keadaan awal dikurangi keadaan akhirnya. Nah, oke deh. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Kita lanjut ke soal sebelumnya. Lanjut, Kak. Lanjut aja ya. Nah, ini ada contoh soal, tuliskan persamaan reaksi termokimia. Yang A. Pembentukan NaNO3 solid diketahui delta H0F-nya segini. Nah, ini sebenarnya gini, kalau untuk UTBK kalian nggak ada soal yang nanyain kayak gini, tapi kalian perlu tahu gitu cara ngebuat reaksi pembentukan NaNO3 itu gimana sih reaksi termokimianya gitu. Jadi ini basicnya sih teman-teman. Kalau untuk soal seperti ini tipenya nggak ada, tapi kalian harus paham dan bisa untuk menjawab sebagai dasar-dasar menjawab perhitungan-perhitungan termokimia lainnya gitu. Nah, aku ini ya jelasin ya. Jadi pembentukan NaNO3 ini stepnya. Kalau pembentukan berarti dia pasti akan dihasilkan NaNO3 kan. Tuh, nah, kita kosongin dulu di awal pasti menghasilkan NaNO3. Nah, unsur-unsur itu ya kan? Nah, O itu
itu tadi yang aku bilang, O itu dia selalu dalam keadaan diatomik. N juga. Nah, baru kita habis ini kita iniin teman-teman, setarain. Ya, setarakan. O-nya 3 berarti 2. Ini 1 berarti di Na-nya udah sama ya. Nah, karena dia persamaan termokimia, kita kasih keterangan yang udah ada nih. F-nya ini 4,85 kilojoule. Ya. Kalau delta H0F itu dia per mol ya, karena dia per 1 mol gitu istilahnya. Suaranya naik turun ya, kalau sekarang jelas ya? Kalau suara aku jelas atau putus, kurang jelas atau putus, bilang aja ya. Langsung salah aja gitu. Masih putus-putus, Kak. Oh, sebentar, aku pakai. Halo? Dengeran nggak? Makin kecil, Kak. Oh, makin kecil. Barusan tadi enggak kok. Kecil kadang besar, Kak. Mikrofonnya deketin coba. Oh iya, sebentar. Udah coba deketin ya. Oh gini jelas nggak teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke deh, sip, mantap. Kira-kira yang nomor A ini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang cara nulis persamaan reaksinya? Aman nggak? Aman ya, kita lanjut ke B nih coba. Kita analisis lagi. Penguraian C2H5OH. Oke, penguraian. Berarti si C2H5OH itu bakal diurain ke atom-atom pembentukannya kan. Nah, makanya kita tulis seperti ini gitu kan. Terus kita analisis di C2H5O2 ini apa aja sih atom-atomnya? Nah, ada C kan, ada C, ada H, dan ada O. Tadi yang aku bilang, H itu selalu dalam keadaan diatomik, dan O itu selalu dalam keadaan diatomik juga. Kalau udah kayak gini... Itu OH, Kak. Itu OH atau O2? Oh iya, salah. H5OH ya, sorry. Nah, tapi sama kan atom penyusunnya? CHO ya. Sama Kak. Oke, selanjutnya kita setarain aja teman-teman. O-nya ini ada 1, ini berarti jadi setengah. H-nya ini ada 6 ya. 6H, berarti ini kita kali 3. Ini C-nya 2 ya. Ini ya teman-teman. Nah, karena tadi udah memenuhi syarat bahwa kalau untuk standar itu kan dia tuh koefisiennya harus 1 ya. Yang diuraikan tuh koefisiennya harus 1. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Delta H0D atau deformation-nya itu penguraiannya 2 plus 277 kJ per mol. Oke, kita lanjut ke C. Pembakaran ya. Pembakaran C3H8. Oke. Tadi yang kalau misalkan pembakaran tuh dia pasti bereaksi dengan oksigen. Ya nggak teman-teman? Dan pasti menghasilkan, karena ada C yang dibakar, pasti menghasilkan CO2, ya kan? Ada H yang dibakar, hidrogen yang dibakar pasti menghasilkan H2O. Nah, selanjutnya kita setarain aja. C di sini ada 3, berarti ini kita kali 3. Terus, kalau untuk setarain tuh kalian utamain atom-atom selain H dan O ya. Kayak C dulu nih, C-nya 3. Terus kemudian H-nya nih ya, H-nya di sini ada 8 ya. 8 dan di sini cuma 2, maka kita kali 4. Tuh. Nah, setelahnya baru kita sesuaiin si O2-nya ini. Di sini O-nya ada berapa? 6 ya. 6O tambah 4 10. Berarti di sini kita harus kali 5 gitu ya. Kita harus buat gimana caranya si C3H8 itu tetap 1 gitu koefisiennya. Karena dia kan pengen ini ya, entalpi standar. Jadi molnya tuh harus 1 mol. F. C, salah. Min 2200 kJ per mol ya. Pembakaran itu selalu aktif. Nih, aku harap teman-teman udah paham ya cara ngebuat persamaan. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang lebih advance, kalian udah paham dasarnya dan memudahkan kalian untuk menjawabnya. Itu kita lanjut. Nah, ini
Pada penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen diperlukan kalor 46 kJ tiap mol amonia. Tentukan delta H0F gas amonia dan tulis persamaan termokimianya. Oke, kita perlu analisis nih teman-teman. Penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Ya, amonia itu NH2 ya teman-teman. Bentar. NH3 Bentar. nggak sih, Kak? NH3 ya? Iya, ya NH3. Sebentar teman-teman. Amonia. Oke, kita lanjut ya. Oke. Iya teman-teman, amonia itu NH3. Salah. Maaf ya. Kalau yang salah dari aku koreksi aja langsung ya guys. Kita sama-sama belajar nih teman-teman. NH3 penguraian. Oke, penguraian berarti gini ya. Jadi ada apa aja yang ada di NH3 itu ada N dan H, ya kan? H dan N sama-sama dalam keadaan diatomik ditemukan di alam tuh. Nah, baru kita setarain aja. N di sini 1, maka kita dikali setengah. H di sini 3, maka kita kali 3/2. Lanjut baca, diperlukan 46 kilojoule tiap mol. Nah, kalian harus sudah paham nih, kilojoule tiap mol tuh pasti dia dalam keadaan standar kan? Jadi delta H0 penguraian deformation itu adalah diperlukan. Nah, kalau diperlukan tuh positif atau negatif? Positif ya. Nah, benar. Jadi diperlukan positif 46 kilojoule per mol. Nah, tentukan delta H0F gas amonia dan tulis persamaan termokimianya. Nah, dari ini kita bisa ubah guys, bisa convert ke ini formation pembentukan. Jadi tinggal gini aja. NH3 ya. Dibalik aja benar-benar. Nah, kalau dibalik itu pasti tanda berubah. Entalpinya berubah tanda, benar teman-teman. Jadi negatif ya. Negatif dan nilai itu pasti sama. Itu. Jadi ini ada aku point out jadi kalau reaksi dibalik Diganti F, Kak. ya, sorry. Makasih ya udah ingetin. Nah, kalau reaksi dibalik delta H-nya itu pasti berubah tanda. Ini sebenarnya bakal kita bahas di part kedua ya, yang tentang delta H dibalik, dikali, dibagi gitu. Lanjut aja ya. Contoh soal lagi yang keempat, berapakah kalori yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O? AR-nya segini. Oke. Nah, kita tulis ulang ya. Jadi ada diketahui H2O dalam keadaan liquid dijadi H2O dalam keadaan gas atau nama reaksinya adalah penguapan. Delta H-nya adalah plus 40 kJ per mol. Nah, ditanya kalori yang diperlukan itu berapa sih gitu kan ya. Kalori itu kan Ki ya teman-teman ya. Ki-nya itu berapa sih gitu. Nah, kan kita udah bahas tadi delta H itu adalah Ki per N ya. Kalor per mol. Jadi kita langsung ini aja, langsung ubah aja. Berarti kalau gitu Ki sama dengan delta H dikali N. Nah, Ki sama dengan delta H-nya udah dapet. Nah, N-nya berapa gitu kan. N kita cari dulu. Kalau kalian kan udah belajar konsep mol ya. N itu kan gram Per per mr-nya. Nah, gram per mr-nya. Gramnya di sini 4,5. 5 per MR-nya 18. Aduh, oh. 4 Kak. 1/4. Kenapa? 1/4. Iya, 1/4 ya. 1/4 ya, Kak? Iya, Kak. 0,25. Iya, benar-benar. Oke, datanya berarti kita masukin aja 40 dikali 1/4. Kita coret ya kan? 10 ya, berarti Q-nya itu
atau kalor yang diperlukan dalam reaksi ini itu adalah 10 Joule. Itu. Paham ya? Kita lanjut. Kalor yang dihasilkan pada pembakaran 4,48 liter gas karbon standar sesuai reaksi berikut ini adalah, nah di sini ada C tambah O jadi CO2, delta H-nya segini, gitu kan. Oke, kita tulis lagi ya, tulis ulang dulu biar jelas. Ada C dalam gas, O2 juga dalam gas, jadi CO2. By the way, ini reaksi apa nih? Reaksi Pembakaran. pembakaran ya, Pembakaran. bukan pembentukan ya teman-teman. Karena ada O2 ya, Kak. Benar-benar, karena ada O2. Kilojoule per mol. Oke, kalor yang dihasilkan pada pembakaran 4,48 liter. Sini ada informasi. Volumenya. Boleh bantu aku ya kalau misalkan tahu volumenya 4,48 liter dalam keadaan standar, atau yang kita bisa tahu apa? STP ya. Nah, STP. Kalornya berapa? Sama kayak tadi teman-teman. Q-nya itu berapa sih gitu kan? Nah, tadi kita udah paham ya, udah tahu bahwa tadi delta H itu adalah Q per N. Kita paham rumus ini aja nih saya untuk menjawab soal ini. Nah, Q itu adalah delta H kali N. Delta H-nya udah tahu minus 394. Nah, N-nya berapa nih teman-teman? N-nya kita cari dulu ya. Di sini. Nah, di sini ya. N-nya itu kan kalau dalam keadaan STP gimana rumusnya teman-teman? V per 22,4. Ya, V per 22,4 ya. P-nya di sini 4,48. Q-nya 22,4. Jadinya berapa teman-teman? 1/5 kayaknya. 0,2. 0,2 ya. Benar ya? Iya, benar, Oke. 1/5. Nah, ini berapa nih? 8, 18, 7 ya. 78,8 ya. Minus 78,8 Joule. Kak, itu bukan kilojoule ya? Iya, Kak. Tadi Tadi Joule tadi. Tadi juga kilojoule ya? Ya. Oh iya, kita sesuaikan aja ya. Iya, sorry. Maaf. Makasih udah koreksi ya, yang tadi ya. Nah, ini juga kilojoule ya. Berarti kalau dijadiin joule tinggal kali 10 pangkat 3 aja ya. Jadi 10 kali 10 pangkat 3. 10.000 kalau mau diubah ke joule ya. Itu sih teman-teman. Nah, sebenarnya ada quizzes ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh. Sekarang kita ini aja sih. Quizzesnya mungkin di pertemuan berikutnya gimana? Kita sekarang diskusi aja. Sebentar aku on kamera dulu. Kalian kalau misalkan mau istirahat dulu, ngambil minum, boleh. Kak, boleh lihat lagi yang nomor 3 tadi belum sempat di SS. Oh iya, boleh. Kalau ada yang mau ditanyain, sok ya. Kak, ini nanti materinya diupload. Terima kasih, Kak. Iya, di-upload nanti. Aku kirimin. Sama ya. Coba, aku mau ngobrol sama kalian nih. Kalian dari mana aja? Mau Dari Jombang, Kak. Jogja, Kak. Oh, ada yang di Jogja. Kalian Bogor. Oh, Kabupaten Bogor. Aku juga dari Bogor nih. Di kota tapi. Kota Bogor. Kalian gimana selama ini? Progres pembelajarannya? Gak apa, curhat aja, Kak. Kita sekarang sesi... Capek, Kak. Capek ya? Aku baru mulai kimia dari awal, Kak. Dulu nggak paham banget kimia. Oh gitu. By the way, ini aku stop share dulu ya, Kak. Stop share. Kalau ada yang belum di SS, boleh bilang dulu. Dan aku nanti bakal upload materinya kok. Oke, sebentar. Kita stop share dulu. Nah. Ya, tugas, ya. Kalian ini ya, kelas 12 ya. By the way, kalian isi ini ya. Isi form ini. Upload materinya biasanya di mana?
Aku kirim lewat sini aja ya. Biasanya di Discord sih teman-teman. Kalian belum join ya? Aku bantu jawab ya, bantu jawab. Oh iya. Oke, jadi kalau PPT tuh bakal ada di harta karunnya Marsiajar. Mm-mm. Ayo, ada yang tahu nggak nih harta karunnya di mana? Karena harta karun, jadi teman-teman cari ya. Oh, agak ini ya, agak misteri ya. Enggak, sebenarnya teman-teman tinggal buka di bio Twitter sama IG, udah langsung ada ya Oh iya, teman-teman. di Twitter Ayo, ya. ya dicari di situ ya. Terus kalau untuk Nanti aku recordnya upload. ini, iya benar. Kalau untuk recordnya ini ada di YouTube Marsiajar. Oke, silakan Makasih, lanjut Pen. Kak. Udah bantu. Kalau mau. Siap-siap. Itu ya guys. Atasnya jadi ngajar nggak Kak? Ini sharing-sharing kimia dulu bahas kimia gitu atau bahas UGM. Gimana Kak bisa masuk UGM? Ayo guys, ditanya semuanya sama Kak Ada yang Nadif, mau oke? masuk UGM nggak? Ada yang pengen ke UGM? Aku, Kak. Wih, Aku. mau masuk jurusan apa? Susah ya lulus UGM. Susah sih guys, tapi kita harus ini optimis ya. Susah tapi tetap percaya diri. Kak, kita dulu masuknya lewat apa?